Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hidayatullah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPTD SD Negeri 1 Kelehari, Kabupaten Tanah Laut. Dengan pengajar praktik Ibu Hani MPD dan fasilitator Bapak Nurholis SPD MPD, saya akan menjabarkan koneksi antar materi pada modul 1.4. Adapun peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru seharusnya menerapkan budaya positif di sekolah sebagai perwujudan keberpihakan pada murid. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif bertujuan menumbuhkan kesadaran internal, bukan eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang baik adalah bertujuan menumbuhkan kesadaran internal, bukan eksternal. Adapun 5 posisi kontrol yang diambil oleh guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol yang terakhir, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer inilah posisi yang ideal sebagai seorang guru. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam keseharian di sekolah. Dalam membuat keyakinan kelas, guru dan murid bersama membuat kesepakatan untuk situasi pembelajaran yang nyaman. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Guru sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bertujuan membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif, ini sama-sama mengacu kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun refleksi yang saya lakukan adalah konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti ini saya terapkan dan bagikan kepada rekan-rekan di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya adalah saya baru menyadari bahwa penghargaan itu berdampak tidak baik bagi murid karena malah menjadi hukuman bagi murid lain dan murid yang menerima penghargaan itu sendiri.
Penghargaan ini ibarat pisau bermata dua yang dapat melukai orang yang memegang dan orang sekitar. Perubahan yang terjadi dengan cara berpikir saya adalah berusaha untuk bertindak sebagai manajer bagi siswa, karena sebelumnya saya banyak bertindak sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Saya juga menyadari setiap tingkah laku pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Pengalaman saya terkait budaya positif adalah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa dengan mengikuti langkah-langkah seperti di dalam modul. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa diri saya sudah banyak bersalah selama ini kepada murid karena banyak berperan sebagai penghukum sehingga saya termotivasi memperbaiki diri. Selain itu, saya juga berusaha memegang teguh keyakinan kelas kami. Hal yang sudah baik menurut saya adalah rasa nyaman siswa dalam membuat keyakinan kelas dan meyakininya. Hal yang harus diperbaiki adalah perlunya saya berperan sebagai manajer dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lebih banyak sebagai pembuat rasa bersalah atau bahkan penghukum. Perasaan saya saat itu kasihan juga terhadap murid dan merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya selalu berusaha memposisikan diri sebagai manajer sehingga perasaan saya menjadi lebih nyaman dan tidak merasa dibenci oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Saya banyak menyalahkan sikap murid dan menghukum mereka atas kesalahannya. Hal lain yang menurut saya penting dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pentingnya juga sosialisasi kepada orang tua siswa dan masyarakat tentang budaya positif. Demikian pemaparan dari saya untuk koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.